Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Teman semuanya, di video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang salah satu dari aliran ilmu kalam yang sudah banyak dibahas oleh para ulama, dan kita juga sudah tidak terlalu asing dengan kelompok ini. Kelompok yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah salah satu kelompok yang timbul atau muncul pada awal-awal periode Islam, yakni pada awal-awal masa kejayaan Islam pasca Khulafaur Rasyidin. Kelompok ini salah satunya yang pertama kali muncul. Kelompok ini adalah kelompok yang biasa disebut dengan nama Khawarij. Di sini saya akan membawakan penjelasan dari buku Bapak Harun Nasution yang berjudul Teologi Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan. Baik, sebelum kita masuk ke dalam buku yang akan kita bahas ini, saya ingin menggambarkan dahulu mengenai tentang Khawarij ini. Khawarij ini, cikal bakalnya itu sebenarnya sudah ada pada zaman ketika Rasulullah SAW itu masih hidup. Bahkan Nabi SAW mengatakan di dalam hadis beliau, Khawarij adalah anjing dari anjing-anjingnya neraka. Bagaimana sih sebenarnya awal mula atau cikal bakal orang yang disifati atau yang akan menjadi pelopor dari Khawarij ini? Ketika terjadinya perang Hunain dan dimenangkan oleh kaum muslimin, Nabi SAW membagi-bagi ghanimah. Pada saat itu, di dalam lembah Hunain, sebagaimana kita ketahui, lembah Hunain ini terletak di kota Taif, itu dipenuhi dengan harta, ghanimah. Ketika Nabi SAW sedang membagi-bagi ghanimah, muncul satu orang. Lalu orang ini berkata, "Ya Muhammad, a'dil." Wahai Muhammad, berlaku adillah. Kemudian Nabi SAW marah dan berkata kepadanya, "Celaka engkau, kalau bukan aku yang adil, siapa lagi yang bisa adil? Dan betapa ruginya engkau memiliki seorang nabi yang tidak bisa adil, sedangkan Allah mempercayainya untuk mengemban kenabian." Maksudnya, aib bagimu engkau memiliki nabi yang tidak amanah, itu sebuah aib. Nah, ini salah satu orang atau cikal bakal dari adanya Khawarij, yaitu adalah mereka menyepelekan orang lain. Bahkan Nabi SAW dituduh tidak adil. Panjang lebar ala kulli hal, pada saat di akhir pemerintahnya Utsman bin Affan, muncullah seseorang yang bernama Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang masuk Islam. Kemudian dia melakukan kegaduhan di kota Madinah dengan mengirim surat
kepada para pemuda-pemuda di luar kota Madinah untuk melakukan pemberontakan di kota Madinah. Dari sinilah bermula kelak akan munculnya kelompok Khawarij. Sebelum kita lanjutkan, di sini saya ingin membacakan paragraf pertama dari buku Bapak Harun Nasution yang menjelaskan tentang siapa sih Khawarij itu dan kenapa mereka dikatakan Khawarij. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, kaum Khawarij terdiri atas pengikut-pengikut Ali bin Abi Thalib yang meninggalkan barisannya karena tidak setuju dengan sikap Ali bin Abi Thalib dalam menerima arbitrase sebagai jalan untuk menyelesaikan persengketaan tentang khilafah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nama Khawarij berasal dari kata kharaja yang berarti keluar. Nama ini diberikan kepada mereka karena mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Tetapi ada pula pendapat yang mengatakan bahwa pemberian nama itu didasarkan atas ayat ke-100 dari surah An-Nisa yang berbunyi wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Dan ada juga yang mengatakan mereka ini disebut dengan syurah yang berasal dari kata yashri atau menjual, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah kata ini diambil dari dalam surah Al-Baqarah ayat ke-207. Allah berfirman, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang sedia mengorbankan diri untuk Allah. Dan ada nama lain juga untuk mereka, yaitu adalah Haruri. Kenapa disebut dengan nama Haruri? Karena kelak setelah mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, mereka berkumpul di satu desa yang bernama Harurah, dipimpin oleh Abdullah bin Abi Wahab al-Rashidi. Tentunya Khawarij ini pernah melakukan beberapa kali peperangan melawan pasukannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan mereka kalah. Ali bin Abi Thalib sempat memerintah selama beberapa tahun, dan selama pemerintahannya Ali bin Abi Thalib fokus untuk memerangi mereka. Salah satunya ada di perang yang mereka sebut dengan perang jembatan, di mana di situ korban dari kaum Khawarij sangat besar dan mereka semakin kecil dampaknya pada saat itu. Walaupun mereka telah mengalami kekalahan yang sangat besar, di sini Bapak Harun Nasution mengatakan kaum Khawarij menyusun barisan kembali dan meneruskan perlawanan terhadap kekuatan Islam resmi, baik di zaman dinasti Umayyah atau dinasti Umayyah maupun di zaman dinasti Abbasiyah. Pemegang-pemegang kekuasaan yang ada pada saat itu mereka anggap telah menyeleweng dari Islam, dan oleh karena itu mesti ditentang dan dijatuhkan. Dari paragraf ini kita ketahui salah satu pemahaman Khawarij adalah jika pemimpin tidak sesuai dengan mereka, maka harus dilengsarkan, harus berontak, dan halal darahnya. Dalam lapangan ketatanegaraan, mereka memang mempunyai paham yang berlawanan dengan paham yang ada di waktu itu, atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Yang berhak menjadi khalifah bukanlah suku Quraisy saja, bahkan bukan hanya orang Arab, tetapi siapa saja yang sanggup asal Islam, sekalipun ia hamba sahaya dan berasal dari Afrika. Khalifah yang terpilih akan terus memegang jabatannya selama ia bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Tetapi kalau ia menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam, ia wajib dijatuhkan atau dibunuh. Ini tadi yang saya katakan bahwa Khawarij sangat mudah dalam menumpahkan darah, walaupun itu darah kaum muslimin. Sangat mudah mengkafirkan kaum muslimin. Padahal Nabi SAW sudah dengan tegas menegaskan bahwa
tidak boleh kita menuduh seseorang itu dengan tuduhan kafir sampai adanya perbuatannya yang menunjukkan dia tentang kekafiran, seperti contohnya dia murtad, maka dia adalah orang yang kafir. Akan tetapi jika ada kaum muslimin yang berbuat suatu kesalahan lalu langsung dihukumi dengan sebutan kafir, maka ini sangat berbahaya. Terlebih lagi menghalalkan darah kaum muslimin yang dianggap kafir. Sedangkan Nabi SAW di dalam beberapa hadis beliau menyebutkan bahwa tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh diantaranya adalah kafir harbi, yaitu adalah orang kafir yang keluar dari negaranya untuk membunuh, untuk memerangi, untuk melukai kaum muslimin. Akan tetapi kafir zimmi atau orang kafir yang hidup di wilayah kaum muslimin yang tidak melakukan hal-hal yang mengganggu kaum muslimin itu harus dilindungi. Sebagaimana kata Nabi SAW, barang siapa yang mengganggu kafir zimmi, maka dia telah menggangguku. Apalagi mengganggu dan membunuh, menumpahkan darah kaum muslimin yang dilabeli kafir hanya karena mereka berbuat suatu kesalahan ataupun dianggap melakukan dosa besar. Maka ini kekeliruan. Sedangkan Allah masih menerima taubat bagi mereka yang melakukan dosa-dosa besar. Dan Nabi SAW menyiapkan syafaatnya untuk para pelaku dosa besar. Nabi SAW bersabda, "Syafaati li ahlil kabair min ummati." Syafaatku aku peruntukkan untuk mereka yang melakukan dosa-dosa besar dari kalangan umatku. Maka ini bukanlah sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita akan bahas. Pak Harun di sini mengatakan, siapakah yang disebut kafir dan keluar dari Islam menurut? Siapakah yang disebut mukmin dan dengan demikian tidak keluar dari tetapi tetap dalam Islam? Persoalan-persoalan serupa ini bukan lagi merupakan persoalan politik, tetapi persoalan teologi, pendapat tentang siapa yang sebenarnya masih Islam dan siapa yang telah keluar dari Islam dan menjadi kafir, serta soal-soal yang bersangkut paut dengan hal ini tidak selamanya sama, sehingga timbullah berbagai golongan dalam kalangan Khawarij. Menurut Al-Syahrastani, mereka terpecah menjadi 18 sekte. Dan menurut Al-Baghdadi ada 20 sekte. Al-Ash'ari menyebutkan sekte-sekte yang jumlahnya lebih besar lagi. Kaum Khawarij pada umumnya terdiri dari orang-orang Arab Badawi, hidup di padang pasir yang serba tandus, membuat mereka bersifat sederhana dalam cara hidup dan pemikiran, tetapi keras hati serta berani, dan bersikap merdeka, tidak bergantung pada orang-orang lain. Perubahan agama tidak membawa perubahan dalam sifat-sifat kebadawian mereka. Mereka tetap bersifat bengis, suka kekerasan, dan tak gentar untuk mati. Sebagai orang Badawi, mereka tetap jauh dari ilmu pengetahuan, ajaran-ajaran Islam sebagai terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Mereka artikan menurut lafaznya dan harus dilaksanakan sepenuhnya. Oleh karena itu, iman dan paham mereka merupakan iman dan paham orang yang sederhana dalam pemikiran lagi sempit akal serta fanatik. Iman yang tebal tetapi sempit, ditambah lagi dengan sikap fanatik ini membuat mereka tidak bisa mentolerir penyimpangan terhadap ajaran Islam menurut paham mereka, walaupun hanya penyimpangan dalam bentuk kecil. Disinilah letak penjelasannya. Bagaimana mudahnya kaum Khawarij terpecah belah menjadi golongan-golongan kecil, serta dapat pula dimengerti tentang sikap mereka yang terus-menerus mengadakan perlawanan terhadap penguasa-penguasa Islam dan umat Islam yang ada pada zaman mereka. Sifat kerasnya Khawarij ini menimbulkan banyak perpecahan di dalam Khawarij sendiri, di dalam diri Khawarij itu sendiri.
Selanjutnya, di sini saya akan membacakan penjelasan Prof. Harun Nasution tentang sekte-sekte yang ada di dalam faham kaum Khawarij. Yang pertama adalah Al-Muhakkimah. Saya akan bacakan teksnya. Golongan Khawarij asli dan terdiri dari pengikut-pengikut Ali disebut golongan Al-Muhakkimah. Bagi mereka, Ali, Muawiyah, kedua pengantara Amr bin As dan Abu Musa al-Ash'ari, dan semua orang yang menyetujui arbitrase atau tahkim bersalah dan menjadi kafir. Luar biasa. Mereka mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib, di mana hadis Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, mereka kafirkan. Mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, seseorang yang pernah Nabi berikan tugas untuk mencatat wahyu, mengkafirkan Amr bin al-As, seseorang yang Nabi berikan sandangan gelar orang saleh ketika memimpin pasukan pada awal keislamannya. Dan Abu Musa al-Ash'ari, seseorang yang pernah Nabi puji, suaranya sangat baik. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Wahai Abu Musa, sesungguhnya Allah telah memberimu mizmar dari mizmarnya keluarga Daud." Luar biasa, mereka mengkafirkan keempat sahabat ini. Selanjutnya, hukum kafir ini mereka luaskan artinya sehingga termasuk ke dalamnya tiap orang yang berbuat dosa besar. Berbuat zina dipandang sebagai salah satu dosa besar. Maka menurut paham golongan ini, orang yang mengerjakan zina telah menjadi kafir dan keluar dari Islam. Masya Allah. Ini adalah pemahaman yang tidak sesuai dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita meyakini perbuatan dosa besar, bahkan perbuatan syirik, itu masih Allah ampuni selagi dia masih hidup dan bertaubat. Kecuali perbuatan syirik tidak akan Allah ampuni kelak nanti di hari kiamat. Tapi jika dia masih hidup di dunia dan dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, atau kita kenal dengan taubat yang nasuha, maka diterima taubatnya. Akan tetapi di sini mereka mengatakan pelaku dosa besar, berzina, membunuh, uququl walidain, semua kafir. Luar biasa. Lalu ke kelompok selanjutnya. Yang kedua adalah Al-Azariqah. Golongan ini lebih radikal daripada kelompok Al-Muhakkimah. Kelompok ini diberikan nama Al-Azariqah, diambil dari nama pemimpinnya, yaitu adalah Nafi' ibn Al-Azraq. Menurut Al-Baghdadi, pengikut Al-Azariqah berjumlah lebih dari 20.000 orang. Khalifah pertama yang mereka pilih ialah Nafi' sendiri, dan kepadanya lah mereka beri gelar Amirul Mukminin. Nafi' mati di dalam pertempuran di Irak pada tahun 686 Masehi. Sekte ini sikapnya lebih radikal dari Muhakkimah. Mereka tidak lagi memakai term kafir, tetapi term musyrik. Dan di dalam term syirik merupakan dosa yang paling besar, lebih besar daripada kufur. Selanjutnya, yang dipandang musyrik ialah semua orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka. Bahkan orang Islam yang sepaham dengan Al-Azariqah tetapi tidak mau berhijrah ke dalam lingkungan mereka juga dipandang musyrik. Dengan lain perkataan, orang Al-Azariqah sendiri yang tinggal di luar lingkungan mereka dan tidak mau pindah ke daerah kekuasaan mereka juga dipandang musyrik. Dan barang siapa yang datang ke daerah mereka dan mengaku pengikut Al-Azariqah tidaklah diterima begitu saja, tapi harus diuji. Kepadanya diserahkan seorang tawanan. Kalau tawanan itu ia bunuh, maka ia diterima dengan baik.
Tetapi kalau tawanan itu tidak dibunuhnya, maka kepalanya sendiri yang mereka penggal. Sikap yang tidak mau mencabut nyawa tawanan itu memberi keyakinan kepada mereka bahwa ia berdusta dan sebenarnya bukanlah penganut paham Al-Azariqah. Lebih lanjut lagi, bukan hanya orang Islam yang tak sepaham dengan mereka. Bahkan anak istri orang yang demikian pun boleh ditawan dan dijadikan budak atau dibunuh. Memang dalam anggapan mereka, hanya daerah mereka lah yang merupakan Darul Islam, sedangkan daerah Islam yang lainnya adalah Darul Kufur, yang wajib untuk diperangi. Dan yang mereka pandang musyrik bukan hanya orang-orang dewasa, tetapi juga anak-anak dari orang yang dipandang musyrik. Menurut paham sekte yang ekstrim ini, hanyalah mereka yang sebenarnya orang Islam. Orang Islam yang di luar lingkungan mereka adalah kaum musyrik yang harus diperangi. Oleh karena itu, kaum Al-Azariqah, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Hazm, selalu mengadakan isti'rad, yaitu bertanya tentang pendapat atau keyakinan seseorang. Siapa saja yang mereka jumpai dan mengaku orang Islam yang tidak termasuk dalam golongan Al-Azariqah, maka akan mereka bunuh. Lalu, kelompok selanjutnya ada namanya kelompok Al-Najdat, sekte Al-Najdat. Najdah ibn Amir Al-Hanafi dari Yamamah dengan pengikut-pengikutnya pada mulanya ingin menggabungkan diri dengan golongan Al-Azariqah. Tetapi dalam golongan tersebut akhirnya timbul perpecahan. Sebagian dari pengikut-pengikut Nafi' ibn Al-Azraq, di antaranya ada Abu Fudaik, Rashid At-Tawil, dan Atiyah Al-Hanafi, tidak dapat menyetujui paham bahwa orang Azraqi yang tak mau hijrah ke dalam lingkungan Al-Azariqah adalah musyrik. Demikian pula mereka tak setuju dengan pendapat tentang boleh dan halalnya dibunuh anak istri orang-orang Islam yang tak sepaham dengan mereka. Lalu Abu Fudaik dengan teman-temannya memisahkan diri ke wilayah Yamamah mungkin di sini. Di sini mereka dapat menarik Najdah ke pihak mereka dalam pertikaian faham dengan Nafi', sehingga Najdah dengan pengikut-pengikutnya membatalkan rencana untuk berhijrah ke daerah kekuasaan Al-Azariqah. Pengikut Abu Fudaik dan pengikut Najdah bersatu dan memilih Najdah sebagai imam baru. Nafi' ibn Al-Azraq tidak lagi diakui sebagai imam. Nafi' telah mereka pandang kafir, dan demikian pula orang yang masih mengakuinya sebagai imam. Najdah, berlainan dengan dua golongan di atas, berpendapat bahwa orang berdosa besar yang menjadi kafir dan kekal di dalam neraka hanyalah orang Islam yang tidak sepaham dengan golongannya. Jadi kalau tidak masuk ke golongan Al-Najdah, walaupun dia pelaku dosa besar, kafir. Tapi kalau masuk ke golongan Najdah, walaupun dia pelaku dosa besar, nggak kekal di neraka. Adapun pengikutnya jika mengerjakan dosa besar, betul akan mendapat siksaan, tetapi bukan dalam neraka, dan kemudian akan masuk surga. Dosa kecil baginya akan menjadi dosa besar kalau dikerjakan terus-menerus, dan mengerjakannya sendiri menjadi musyrik. Seterusnya ia berpendapat bahwa yang diwajibkan bagi tiap-tiap muslim ialah mengetahui Allah dan Rasul-Rasulnya, mengetahui haram membunuh orang Islam, dan percaya pada seluruh apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya. Orang yang tidak mengetahui ini tak dapat diampuni. Yang dimaksud dengan orang-orang Islam di atas ada di sini ialah pengikut-pengikut Najdah. Dalam hal-hal selain dari yang tersebut di atas, orang Islam tidak diwajibkan mengetahui. Kalau ia mengerjakan sesuatu yang haram dengan tidak tahu bahwa hal itu haram, maka ia dapat dimaafkan. Dalam lapangan politik, Najdah berpendapat bahwa adanya imam perlu hanya jika maslahat menghendaki adanya demikian. Manusia pada hakikatnya tidak berhajat pada adanya imam untuk memimpin mereka. Dalam hal ini, mereka sebenarnya dekat dengan ajaran komunisme yang mengajarkan bahwa negara akan hilang dengan sendirinya dalam masyarakat komunis. Dalam kalangan Khawarij, golongan ini kelihatannya yang pertama membawa faham taqiyah, yaitu merahasiakan dan tidak menyatakan keyakinan untuk keamanan diri seorang. Taqiyah menurut pendapat mereka bukan hanya dalam bentuk ucapan, tetapi juga dalam bentuk perbuatan.
Jadi seseorang boleh mengucapkan kata-kata dan boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin menunjukkan bahwa pada akhirnya ia bukan orang Islam, tapi pada hakikatnya ia tetap menganut Islam. Tetapi tidak pula semua pengikut Najdah setuju dengan pendapat dan ajaran-ajaran di atas, terutama faham bahwa dosa kecil bisa menjadi dosa besar. Perpecahan di kalangan mereka kelihatannya ditimbulkan oleh pembagian ghanimah atau barang rampasan perang dan sikap lunak yang diambil Najdah terhadap Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Bani Umayyah. Dalam salah satu serangan yang dipimpin anak Najdah sendiri, mereka memperoleh harta dan tawanan. Tetapi sebelum dikeluarkan 1/5 daripadanya sebagai diwajibkan dalam syariat, dan sebelum kembali ke pangkalan, harta dan tawan itu telah dibagi oleh yang turut dalam serangan tersebut di antara mereka sendiri. Makna 1/5 di sini, di dalam syariat kita, ketika mendapatkan ghanimah, maka ada bagian-bagian yang harus diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, walillahi khumusahu walirrasuli walidil qurba, al-ayat. Dalam perpecahan ini, Abu Fudayk, Rashid At-Tawil, dan Atiyah Al-Hanafi memisahkan diri dari Najdah. Atiyah mengasingkan diri ke Sijistan di Iran, sedangkan Abu Fudayk dan Rashid mengadakan perlawanan terhadap Najdah. Akhirnya Najdah dapat mereka tangkap dan mereka penggal lehernya. Lalu di kelompok selanjutnya ada Al-Ajaridah, yaitu mereka adalah pengikut dari Abdul Karim bin Ajrat yang menurut Asy-Syahrastani merupakan salah satu teman dari Atiyah Al-Hanafi. Kaum Al-Ajaridah bersifat lebih lunak karena menurut faham mereka berhijrah bukanlah merupakan kewajiban sebagai diajarkan oleh Nafi' bin Azraq dan Najdah, tetapi hanya merupakan kebajikan. Dengan demikian, kaum Ajaridah boleh tinggal di luar daerah kekuasaan mereka dengan tidak dianggap menjadi kafir. Di samping itu, harta yang boleh dijadikan rampasan perang hanyalah harta orang yang telah mati terbunuh. Sedangkan menurut Al-Azariqah, seluruh harta musuh boleh dijadikan rampasan perang. Seterusnya, mereka berpendapat bahwa anak kecil tidak bersalah, tidak musyrik menurut orang tuanya. Selanjutnya, kaum Ajaridah ini mempunyai faham puritanisme. Surah Yusuf dalam Al-Quran membawa cerita cinta dan Al-Quran sebagai kitab suci. Maka mereka tidak mungkin mengandung, maka kata mereka, saya ulangi. Selanjutnya, kaum Ajaridah ini mempunyai faham puritanisme. Surat Yusuf dalam Al-Quran membawa cerita cinta dan Al-Quran sebagai kitab suci, kata mereka tidak mungkin mengandung cerita cinta. Oleh karena itu, mereka tidak mengakui surah Yusuf sebagai bagian dari Al-Quran. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa ya. Padahal Allah mengatakan dalam akhir surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka ini, yakni dalam kisah Yusuf, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pemikiran. Bagaimana mereka mengatakan bahwa ini bukan bagian dari ayat-ayat Al-Quran, sedangkan Allah mengatakan ini adalah kisah yang mengandung ibrah bagi mereka yang memiliki pemikiran. Maka haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, al-ayah. Jadi perkataan mereka ini tidak berdasar, bahkan bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, sehingga perkataan ini tidak dapat diterima. Cerita kisah-kisah dalam surah Yusuf itu menunjukkan nilai-nilai kehidupan yang banyak, mulai dari nilai-nilai kesabaran, ketabahan, husnudzon kepada Allah bahwa Allah akan memberikan jalan keluar, dan yang lain-lainnya. Bertentangan. Ini bukan tentang kisah cinta, tapi tentang nilai-nilai kehidupan. Lalu di kelompok selanjutnya ada kelompok Al-Sufriyah. Pemimpin golongan ini adalah Ziyad bin Al-Asfar. Dalam paham mereka dekat dengan golongan Al-Azariqah, sehingga mereka termasuk dari golongan ekstrim. Hal-hal yang membuat mereka kurang ekstrim dari yang lain adalah pendapat mereka sebagai berikut. A. Orang Sufriyah yang tidak berhijrah tidak dipandang kafir.
B. Mereka tidak berpendapat bahwa anak-anak kaum musyrik boleh dibunuh. C. Selanjutnya, tidak semua mereka berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar menjadi musyrik. Ada di antara mereka yang membagi dosa besar menjadi dua golongan. Dosa yang ada sanksinya di dunia seperti membunuh dan berzina, dan dosa yang tidak ada sanksinya di dunia seperti meninggalkan sembahyang dan puasa. Orang yang membuat dosa golongan pertama tidak dipandang kafir. Yang menjadi kafir hanyalah orang-orang yang melaksanakan dosa pada golongan yang kedua. Kemudian D. Daerah golongan Islam yang tak sepaham dengan mereka bukan dar harb, yaitu daerah yang harus diperangi. Yang diperangi hanyalah ma'askar atau camp pemerintah. Sedangkan anak-anak dan perempuan tidak boleh dijadikan tawanan. Kemudian yang E, ada kurf, dibagi menjadi dua. Kufur biingkar an-ni'mah, yaitu adalah mengingkati rahmat Tuhan, dan kufur biingkar ar-rububiyah, yaitu mengingkari Tuhan. Dengan demikian, term kafir tidak selamanya harus berarti keluar dari Islam. Di samping pendapat-pendapat di atas, terdapat pendapat-pendapat yang spesifik bagi mereka, yaitu ada dua pendapat, yaitu adalah A. Taqiyah hanya boleh dalam bentuk perkataan dan tidak boleh dalam bentuk perbuatan. B. Tetapi sesungguh pun demikian, untuk keamanan dirinya, perempuan Islam boleh kawin dengan lelaki kafir di daerah yang bukan Islam. Selanjutnya, firqah terakhir yaitu adalah firqah al-ibadiyah. Golongan ini merupakan golongan yang paling moderat dari seluruh golongan Khawarij. Namanya diambil dari Abdullah bin Ibad, yang pada tahun 686 Masehi memisahkan diri dari golongan Al-Azariqah. Paham moderat mereka dapat dilihat dari ajaran-ajaran berikut. A. Orang Islam yang tak sepaham dengan mereka bukanlah mukmin dan bukanlah musyrik, tetapi kafir. Dengan orang Islam yang demikian boleh diadakan hubungan perkawinan dan hubungan warisan. Syahadat mereka dapat diterima. Syahadat mereka dapat diterima. Membunuh mereka adalah haram. Daerah orang yang tak sepaham dengan mereka kecuali kamp pemerintah merupakan dar tauhid, daerah orang yang mengesahkan Tuhan dan tak boleh diperangi. Yang merupakan dar kufur, yaitu yang harus diperangi hanyalah ma'askar pemerintah atau camp-camp pemerintah. Kemudian C. Orang Islam yang berbuat dosa besar adalah muwahhid yang mengesahkan Tuhan, tetapi bukan mukmin dan bukan kafir al-millah, yaitu kafir agama. Dengan kata lain, mengerjakan dosa besar tidak membuat orang keluar dari Islam. Dan D. Yang boleh dirampas dalam perang hanyalah kuda dan senjata. Emas, perak harus dikembalikan kepada orang yang mempunyainya. Tidaklah mengherankan kalau paham moderat seperti digambarkan di atas membuat Abdullah bin Ibad tidak mau turut dengan golongan Al-Azariqah dalam melawan pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Bahkan ia mempunyai hubungan yang baik dengan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Demikian pula halnya dengan Jabir bin Zaid Al-Azdi, pemimpin Al-Ibadiyah sesudah Ibnu Ibad. Mempunyai hubungan baik dengan Al-Hajjaj pada waktu yang tersebut. Akhir ini dengan kerasnya memerangi golongan-golongan Khawarij yang berpaham dan bersikap ekstrim. Oleh karena itu, jika golongan Khawarij lainnya telah hilang dan hanya tinggal dalam sejarah, golongan Al-Ibadiyah ini masih ada sampai sekarang dan terdapat di Zanzibar, Afrika Utara, Oman, dan Arabia Selatan. Adapun golongan-golongan Khawarij ekstrim dan radikal, sungguh pun mereka sebagai golongan telah hilang dalam sejarah ajaran-ajaran ekstrim. Mereka mempunyai pengaruh walaupun tidak banyak dalam masyarakat Islam sekarang. Sekian dari pemaparan tentang siapa itu Khawarij dan apa saja pemikiran dan firqah-firqah mereka yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in.